Assalamualaikum teman-teman kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, jangan lupa kita awali dengan membaca basmalah. Kali ini kita masih mempelajari bab 2. Kalau kemarin perkembangbiakan pada hewan, nah kali ini kita akan membahas perkembangbiakan pada tumbuhan. Teman-teman pasti ingat ya, waktu di kelas 7 kita sudah mengelompokkan makhluk hidup. Salah satunya adalah kelompok plantae atau tumbuhan. Nah, kelompok besar tumbuhan itu terbagi menjadi 3, yaitu tumbuhan berbiji, kemudian tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut. 3 jenis tumbuhan inilah yang nanti akan kita pelajari cara perkembangbiakannya. Tumbuhan berbiji kita bagi menjadi 2. Ada tumbuhan berbiji tertutup atau kita sebut Angiospermae, dan tumbuhan berbiji terbuka yang kita sebut Gymnospermae. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae merupakan tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Contohnya mangga, jambu, alpukat, anggur, apel, dan lain-lain. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae diawali dari proses penyerbukan pada bunga. Setelah itu, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi sehingga terbentuk embrio yang tersimpan di dalam biji. Kemudian kita perhatikan bagian-bagian dari bunga. Paling bawah ada dasar bunga, kemudian daun pelindung. Di atasnya lagi yang berbentuk bulat itu bakal biji yang terlindungi oleh bakal buah. Kemudian ada tangkai putih dan kepala putih sebagai sel kelamin betina. Kemudian ada benang sari dan kepala sari sebagai sel kelamin jantan. Jika benang sari ini menempel ke kepala putih, maka terjadilah penyerbukan. Dan yang berwarna-warni mencolok itu sebagai mahkota bunga. Nah, inilah yang kita sebut sebagai tumbuhan berbiji tertutup karena bakal biji terlindungi oleh bakal buah. Nah, kemudian penyerbukan itu dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya anemogami, kemudian entomogami, ornitogami, chiropterogami, dan antropogami. Setelah ini Ustadzah akan menjelaskan satu persatu. Anemogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ini terjadi pada tanaman yang memiliki bunga yang kecil dan tangkai yang ringan sehingga mudah tergoyang oleh angin. Contohnya jagung, padi. Berikutnya entomogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh lebah. Umumnya terjadi pada tumbuhan yang memiliki warna mahkota yang mencolok, kemudian juga menghasilkan nektar sehingga lebah tertarik untuk hinggap dan menghisap nektar. Serbuk sari yang dihasilkan pada bunga tersebut lengket dan mudah menempel pada kaki lebah, dengan demikian mudah dipindahkan ke kepala putih. Berikutnya, penyerbukan ornitogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh burung. Umumnya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga dengan mahkota yang berwarna mencolok, berbentuk terompet, dan memiliki nektar. Contohnya adalah bunga cangkring atau bunga dadap. Nah, burung yang membantu dalam proses penyerbukan contohnya adalah burung kolibri. Berikutnya, penyerbukan chiropterogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ini terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga yang menghasilkan nektar, kemudian juga memiliki mahkota yang berwarna menarik, namun mekar pada malam hari. Contohnya adalah kaktus. Kemudian yang terakhir adalah penyerbukan antropogami, merupakan penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan tanaman yang memiliki bunga berumah 2. Artinya, dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Contohnya tumbuhan vanili dan salak. Pada proses penyerbukan, serbuk sari dapat berasal dari bunga itu sendiri maupun dari bunga yang lain, sehingga penyerbukan dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari yang menempel pada putih berasal dari bunga itu sendiri. Berikutnya, penyerbukan tetangga. Pada penyerbukan ini, serbuk sari yang menempel pada putih berasal dari bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon atau satu tanaman. Berikutnya, penyerbukan silang.
Pada penyerbukan ini, serbuk sari menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan yang lain, namun masih satu jenis yang sama. Berikutnya, penyerbukan bastar. Pada penyerbukan ini, serbuk sari jatuh di kepala putik pada tumbuhan yang berbeda dengan jenis tumbuhan yang berbeda pula, tetapi masih dalam satu varietas. Contohnya, bunga mawar yang berwarna putih mengalami penyerbukan dengan bunga mawar yang berwarna merah, sehingga akan menghasilkan tumbuhan dengan varietas yang baru. Setelah mengalami penyerbukan, maka tumbuhan tersebut akan mengalami fertilisasi. Pada proses fertilisasi, setelah serbuk sari melekat pada kepala putik, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Nah, bulu serbuk sari akan tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Kemudian, inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur, dan satu inti sel sperma yang lain akan membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Nah, setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah sehingga menjadi biji. Nah, biji nantinya akan menyebar dan apabila jatuh pada tempat yang sesuai, maka akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, teman-teman, itu tadi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Sekarang kita lanjutkan ke perkembangan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Ya Allah, teman-teman sudah pernah belajar di sekolah dasar ya untuk perkembangbiakan vegetatif, dan ini kita hanya mereview saja. Perkembangbiakan vegetatif atau tanpa didahului dengan fertilisasi, ini ada dua cara, yaitu secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami contohnya rizoma atau akar tinggal, yaitu tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas. Kemudian yang kedua stolon atau gradki, yaitu batang yang menjalar di atas tanah. Contohnya stroberi, pegagan. Berikutnya umbi lapis, yaitu susunan yang berlapis-lapis pada bawang. Contohnya bawang putih, bawang merah. Kemudian umbi batang, yaitu penggembungan pada batang di dalam tanah, contohnya kentang, ubi jalar. Kemudian tunas adventif, contohnya pada tumbuhan sasor bebek, kemudian sukun. Berikutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah stek batang. Contoh tanaman yang bisa distek adalah tebu, kemudian singkong. Berikutnya merunduk, yaitu membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah sehingga bagian yang tertanam akan tumbuh akar. Contohnya alamanda, kemudian melati, apel, dan lain-lain. Berikutnya dengan cara cangkok. Nah, tumbuhan yang berkambium adalah ciri tumbuhan yang bisa dicangkok. Contohnya jambu, kemudian mangga, rambutan. Langkah-langkah dalam mencangkok, yang pertama kupas kulit dan kambiumnya kurang lebih 5-10 cm, kemudian tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang subur yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Kemudian setelah ditutup, ikat dengan tali dan disirami setiap hari. Kemudian akan tumbuh akar sekitar 1-2 bulan. Setelah tumbuh akar, siap dipindah ke dalam tanah. Berikutnya, perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, yaitu tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah. Contohnya adalah melinjo, kemudian pinus. Tumbuhan Gymnospermae ini tidak memiliki bunga, namun memiliki alat perkembangbiakan yang disebut strobilus. Dalam satu pohon ada strobilus jantan dan strobilus betina. Pada strobilus jantan terdapat mikrosporangium yang kemudian akan membelah secara meiosis dan menghasilkan mikrospora jantan. Nah, mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Pada strobilus betina terdapat megasporangium yang mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora betina. Kemudian megaspora akan mengalami mitosis membentuk sel telur. Nah, penyerbukan akan terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Kemudian serbuk sari menghasilkan spermatozoid dan akan bertemu dengan sel telur, kemudian membentuk sigot, sigot membentuk embrio, kemudian menjadi biji. Berikutnya, perkembangbiakan kelompok tumbuhan paku. Tumbuhan ini berkembang biak dengan spora. Proses perkembangbiakannya adalah spora akan tumbuh menjadi protalium,
Kemudian protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur. Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium. Kemudian membentuk zigot. Nah, zigot yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Kemudian yang ketiga, perkembangbiakan pada kelompok tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dapat berkembang biak secara generatif maupun vegetatif. Secara generatif, lumut ini memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Nah, fertilisasi terjadi jika sel sperma sampai pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air. Kemudian zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh pada tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi protonema. Selanjutnya, protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin. Lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup dan melakukan fragmentasi. Nah, fragmentasi ini terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Nah, teman-teman, alhamdulillah untuk materi hari ini ya, semoga bermanfaat. Dan setelah ini Ustadzah akan memberikan tugas, silahkan diperhatikan dengan baik-baik. Tugasnya adalah silahkan teman-teman mempraktekkan cara perkembangbiakan tumbuhan berbiji tertutup. Pilih 2 cara untuk perkembangbiakan vegetatif, boleh secara alami, boleh vegetatif buatan. Misal saya mau stek batang tumbuhan singkong dan mau umbi lapis bawang merah, boleh. Atau mau menanam cabai dengan biji, boleh juga ya. Atau mau mencangkok juga boleh ya. Yang penting praktek menanam dengan 2 cara. Cara mengumpulkannya bagaimana Ustadzah ya, silahkan ketika kalian proses menanam itu di video ya. Dan Ustadzah tunggu paling lambat hari Jumat. Tidak harus sekarang ya, paling lambat hari Jumat. Ustadzah kan belum tumbuh, tidak apa-apa ya. Karena yang Ustadzah lihat adalah proses menanamnya. Karena tumbuhan itu butuh waktu. Nah, media yang dipakai boleh pakai pot, boleh pakai polybag, atau boleh di tanah langsung. Setelah ditanam silahkan dirawat, disiram setiap hari. Nanti secara berkala Ustadzah akan meminta laporan perkembangannya. Nah teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Dan Ustadzah akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.